wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mereka berinfak dalam keadaan lapang dan keadaan sempit, orang-orang yang menahan amarah, dan orang-orang yang memaafkan pada para manusia. Dan Allah, Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji atau mereka mendolimi diri mereka, mereka mengingat Allah, maka mereka memohon ampun bagi dosa-dosa mereka. Siapa atau tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah, dan tidaklah mereka meneruskan atas apa yang mereka lakukan sedangkan mereka mengetahui. Mereka itu balasan di mereka ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya, dan sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Telah berlalu dari sebelum kalian sunnah-sunnah Allah, maka berjalanlah kalian di bumi ini. Maka lihatlah oleh kalian bagaimana adalah akibat orang-orang yang mendustakan itu. Inilah penjelasan bagi para manusia dan petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kalian lemas dan janganlah kalian bersedih, sedangkan kalian orang-orang yang lebih tinggi jika kalian adalah orang-orang beriman. Jika menyentuh kalian suatu luka, sungguh telah menyentuh kaum itu luka yang semisalnya. Dan hari-hari itu kami menggilirkannya di antara para manusia, dan agar Allah mengetahui orang-orang yang mereka beriman, dan agar Dia menjadikan di antara kalian orang-orang mati syahid, dan Allah tidaklah Dia menyukai orang-orang yang zalim. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang mereka beriman dan agar Dia memusnahkan orang-orang yang kafir itu al-kafirin wayam hako agar Dia memusnahkan mengandung agar ya, jadi agar yang ini berlaku juga di sini ya. Amanu mereka alladzina waliyumahhisallah agar Allah membersihkan sama-sama dan agar Allah orang mereka dan agar Dia musnah orang kafir ataukah kalian mengira sekiranya kalian akan masuk surga wanya sedangkan Allah belum mengetahui orang-orang yang mereka berjihad di antara kalian dan Dia mengetahui orang-orang sabar. Lagi as-sabirin. Orang-orang yang sabar. Waliya'lama agar Dia mengetahui minkum di antara kalian jahadu mereka berjihad alladzina orang-orang yang walamma ya'lamillah sedangkan Allah belum mengetahui lama belum sedangkan atau padahal Allah belum mengetahui al-jannah surga itu tadkhulu kalian akan masuk sekira hasibatum kali mengira ataukah sama-sama
Ataukah kalian mengira sekiranya akan masuk hanya dalam kalian surga, akan masuk sedangkan surga, Allah belum mengetahui orang-orang yang mereka berjihad agar dia mengetahui orang, dan sungguh benar-benar kalian adalah kalian mengharapkan kematian itu dari sebelum sekiranya kalian menemuinya, maka sungguh kalian telah melihatnya dan kalian memandang. Tangdurun, kalian, wa antum ra'aitumuhu, kalian telah melihat, faqad, sungguh, talqauhu, kalian menemukan qabli min al-mauta tian it tamannauna, kalian mengharap, kuntum adalah, walaqad, sungguh benar, sama-sama, dan sungguh adalah kalian mengharap kematian itu sebelum sekiranya kalian menemunya, maka sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikan, memandang. Kalau tuh syahidun menyaksikan, gitu. Ini memandangnya. Memandang. Kalau ro'a melihat. Oh. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Sungguh telah berlalu dari sebelumnya para Rasul itu. Maka apakah jika dia mati atau dia terbunuh, kalian berbalik atas tumit-tumit kalian, dan barang siapa dia berbalik atas kedua tumitnya, maka tidak akan dia memudaratkan Allah sesuatu pun, dan Allah akan membalas orang-orang bersyukur itu. Asyakirin, bersyukur. Wasaya jazilah, Allah akan membalas syai'an, suatu pun, yadurrallah, memudaratkan Allah. Falan, maka tidak akan akibaihi, kedua tumitnya, Allah yang kolib, dia berbalik barang siap, bikum tumit kalian, Allah in kolabatum, berbalik, kalian berbalik. Kutilah, dia terbunuh, mata, dia mati, Atau jika maka apakah jika dia kalian mati, dia mati, ar-rusul, para rasul itu min qablihi, sebelumnya telah berlalu, Rasul, para Rasul, seorang Rasul, bila
Wa ma Muhammadun, tidaklah Nabi Tidaklah Nabi Muhammad itu. Muhammad Sama-sama. Tidaklah Tidaklah Itu Muhammad itu Muhammad Ke- itu kecuali seorang Rasul telah berlalu seorang dari yang sebelumnya telah berlalu para Rasul itu. Maka jika dia mati, juga. dia tertali terbunuh berbalik, tumit-tumit, atas kalian barang siap dia Apa? berbalik, kedua atas tidak akan dia memudarat Allah pun Allah akan membalas. 144 Allah akan Dan membalas tidak ada orang Tidak ada bagi diri seseorang sekiranya dia akan mati kecuali dengan seizin Allah sebagai ketetapan yang ditentukan batas waktunya. dan barang siapa Dan yang barang siapa yang dia Yang tidak. menghendaki pahala dunia jawab dunia barang siapa kami menghendaki berikan padanya dan darinya. dan barang siapa dan barang siapa yang yang pahala menghendaki akhirat pahala akhirat dari kami akan memberi dari Memberinya darinya. Dan barang siapa yang dia Ini akan menghendaki pahala akhirat, kami akan memberinya darinya. Dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur asyakirin. orang-orang yang bersyukur Puasanya Jezi. Kami akan memberinya darinya nuktihi. Kami akan memberinya sawabal akhirah, pahala akhir. Dia menghendaki waman dan barang siap minha darinya nuktihi. Kami akan memberinya sawabat dunia, pahala di dunia pahala kehidupan yurid dia menghendaki waman barang siap dan kita banmu ajalah ketetapan yang ditentukan waktunya batas tabanmu waktunya ajalah ya sebagai ketetapan yang ditentukan batas waktunya. Ajal itu batas. Biiznillah, dengan seizin Allah. Ilah kepada kamu tak dia akan mati. Linas sekiranya bagi diri seseorang. Wa makana tidak ada sama-sama. Tidak ada dan diri seseorang orang kecuali akan mati kecuali dengan izin Allah. Dengan batas waktu yang sebagai ketetapan yang ditentukan batas waktunya. Dan barang siapa yang menghendaki pahala kehidupan dunia, kami akan memberinya darinya. Dan barang siapa
menghendaki pahala kehidupan akhirat, kami akan memberinya darinya. Kami akan membalas orang yang bersyukur. Dan berapa banyak? Dan Berapa banyak dari seorang nabi yang berperang bersamanya, para pengikut setia yang banyak, maka tidaklah mereka lemas karena apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan apa yang tidaklah mereka lemah dan tidaklah mereka tidak mereka lemas dan tidaklah mereka lemas, tidaklah mereka menyerah, dan Allah Dia menciptakan orang-orang sabar, Yang mencari sabirin, orang yang sabar, yuhibbu, mencintai. yukai, dan Allah wallahu, Dan Allah. dan Allah. Ini pertemuan berapa sih? wa mastakanu, dan tidaklah mereka menyerah, wa madaufu, dan tidaklah mereka lemah fi sabilillah, Di jalan Allah. lima asobahum, karena apa? karena Apa yang menimpa mereka sama wahanu, maka tidaklah mereka lemas, luyu, lebat luyu, kasirun, yang banyak, ribiyun, para Ribiyun 146 berarti Ribiyun itu para pengikut setia. pengikut setia. Sama-sama, dan berapa banyak? Dan berapa banyak para nabi yang berperang bersamanya para pengikut setia Para pengikut setia yang banyak, maka tidaklah mereka lemah karena apa yang telah menimpa mereka di jalan Allah, dan tidaklah mereka lemah dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. 100 sudah Ustadz 147. Dan tidak ada perkataan mereka kecuali sekiranya mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan berlebih-lebihan kami di dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir itu alal kaumil kafirin, kaum yang kafir itu, wansurna, tolonglah kami aqdamana, apa ya, pendirian kami, wasabit, teguhkanlah pendirian kami, kami. terus apa sampai mana kami fi amrina,
dalam urusan kami, dalam wa urusan kami, israfana, dan di dalam berlebihan tindakan kami, berlebihan Dunubana. kami, dunubana dosa-dosa kami, dosa-dosa kami, dosa kami. lana, Lana kami. bagi Ighfir. kami, Ampuni. ampuni, Ampunilah. ampuni. Lah, Rabbana, wahai Tuhan, ya, Tuhan kami. qalu, Kami, mereka berkata, mereka mereka berkata, an, sekiranya sekiranya ilah, kecuali qaulahum, perkata kaulah perkataan mereka, mana sih Dunubana maksudnya? wa ma kana, tidak Dan tidak ada, ada. dan tidak ada, sama-sama, dan tidak ada, dan tidak ada Ya, perkataan mereka kecuali kecuali sekiranya mereka berkata, wahai Tuhanku, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan berlebih-lebihan kami di dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami kaum yang kafir itu. Maka Allah memberi mereka sama-sama. Maka Allah memberikan pada mereka pahala dunia dan sebaik-baik pahala akhirat. Dan Allah mencintai menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaknun mana? Orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari belakang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat baik. Kalau berbuat kebaikan, ya, yuhibbu, mencintai, wallah, dan Allah. Sawabil akhirah, pahala kehidupan akhirat, pahala baik, sawabat dunia, pahala dunia, atahumullah, maka Allah memberi mereka sudah usaha sama-sama, maka Allah memberikan pada mereka pahala dunia kebaikan sebaik-baik kehidupan akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Buat kebaikan. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Ayat berapa tadi ya? Bedanya terbunuh dan dibunuh, Ustadz. Terbunuh dan terbunuh sama terbunuh. Dibunuh sama terbunuh. Terbunuh itu nggak sengaja terbunuh. Ya, bahasa Arabnya sama. Jadi kalau dipasifkan bisa dibunuh. Jadi di sini itu ayat 144 itu bisa diterjemahkan dibunuh atau terbunuh. Terbunuh ya bisa. Sama Ustaz ya. Ya. Ya, ada lagi? Loh, beda lo dibunuh, berarti dia dibunuh, sengaja dibunuh. Kalau terbunuh tanpa sengaja, bunuh. Sengaja. Ya, tapi kata-katanya kan sama. Tandurun itu memandang, artinya sambil memperhatikan. Memandang. Kalau melihat itu sekedar ketahuan objeknya melihat. Lap itu sudah melihat gitu ya. Pokoknya kelihatan sekedar
yang dilihat itu kelihatan, melihat. Kalau diperhatikan, memandang. Nanti ada lagi yubsirun, itu ya. Absara itu juga melihat juga ya. Nah, kalau itu memandang sambil mengambil kesan dari apa yang dilihat. Absara yubsir. Absara yubsir, ubsir, Ya. ubsir. Ayat 147, Ustaz. Ya, Yang dimaksud dengan berlebih-lebihan kami. Berlebih-lebihan itu yang bagaimana, Ustaz? ya sikap berlebih-lebihan yang melampaui batas syariat. Ya. Apa yang Jadi bisa ya apa ya, misalnya apapun yang dalam sifatnya umum. Kan semua yang berlebih-lebihan itu kan Allah tidak suka apapun gitu ya. Kalau tidak suka berarti ada dosa gitu. Ada dosa di situ, makanya minta ampun. Gitu. Orang apapun yang berlebih-lebihan itu tidak suka. Diharamkan orang bersikap berlebih-lebihan. Apapun jadi sifatnya umum, berlebih-lebihan dalam bentuk apapun itu tidak Allah sukai, berarti itu suatu kemaksiatan, makanya mohon ampun. Gitu ya, seperti orang itu kerja terus gitu ya, sampai waktunya tidur, hendak tidur, jogging, itu termasuk sikap berlebih-lebihan juga, itu Allah enggak. Dan itu perlu ditobati, gitu ya. Jadi umum, pokoknya berlebih-lebihan dalam hal apapun. Cuma nanti ada keterangan, kalau dalam hal sedekah itu enggak ada istilah berlebih-lebihan. Itu enggak ada. Andai kan sampai habis pun hartanya enggak apa-apa. Karena dicontohkan sahabat Abu Bakar gitu ya. Itu sampai kalau masuk separuh harga. Kalau sewaktu perang kemudian yakin bahwa akan menang, itu termasuk berlebih-lebihan atau bukan, Ustaz? Optimis. Ya, optimis. Ya, yang melandasi keyakinannya apa, gitu ya, tergantung. Oh, iya. Kalau mengandalkan Allah ya tidak apa-apa, memang harus bukan termasuk berlebih-lebihan. Memang Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau mengandalkan karena jumlah kita banyak, gitu ya, karena senjata kita itu canggih, itu masuk berlebih-lebihan. Gitu ya, karena ya, kalau sandarnya ke Allah enggak. Gitu ya. Itu tadi sudah dibayar dari awal. Belum ya. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Dan agar Allah membersihkan. Sama-sama. Agar Allah membersihkan orang beriman dan agar dia memusnahkan orang yang kafir. Ataukah kalian mengira kalian akan masuk padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang mereka berjihad di antara kalian dan agar dia mengetahui orang-orang yang bersabar. Dan sungguh benar-benar kalian adalah kalian mengharap kematian itu dari sebelum sekiranya kalian menemuinya, maka kalian telah melihatnya, sedangkan kalian memandang. Tidaklah Nabi Muhammad itu seorang rasul berlalu dari sebelumnya para rasul itu. Maka apakah jika dia mati atau dia dibunuh, kalian berbalik atas tubuh kalian? Dan barang siapa dia berbalik atas dua tumitnya, tidak akan dia memudarat Allah sesuatu pun.
Dan Allah akan membalas orang-orang orang yang bersyukur. bersyukur. Dan Tidak ada bagi diri orang sekiranya yang dia akan mati kecuali dengan seizin Allah sebagai sebagai ketetapan yang ditentukan batas waktunya. atas waktunya. Barang siapa yang dia menghendaki pahala dunia, kami akan memberikan Kami memberi dan barang siapa yang dia hendak pahala akhirat, kami akan memberikan padanya darinya. Kami akan membalas orang orang bersyukur. Dan berapa banyak dari seorang nabi yang berperang bersamanya, para pengikut setia yang banyak, maka tidaklah mereka lemas karena apa yang menimpa mereka di jalan Allah, tidaklah lemah dan tidak mereka menyerah. Dan Allah, Dia mencintai orang sabar itu. Dan Tidak ada perkataan mereka kecuali sekiranya mereka, wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa kami berlebih-lebihan kami dalam urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami. Tolonglah kami. Kaum yang kafir itu, maka Allah memberikan pada mereka pahala dunia sebaik-baik pahala akhirat. Allah, Dia mencintai orang yang berbuat baik. kebaikan. Baik. Kita cari kata-kata yang jamak. Al-kafirin, orang-orang kafir. Kalau satu, kafir. Perempuan, kafirah. As-sabirin, orang-orang yang sabar. kalau satu, sobir. Perempuan, sobirah. Ar-rusul, para rasul. Kalau satu, rasul. Aqob. Aqob itu apa sih? Sebentar. Tumit. Kalau satu, akib. Akib. Kalau akibai, dua tumit. Kalau satu, akib. Asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Kalau satu, syakir. Perempuan, syakirah. As-sabirin, sudah tadi ya. Sabar. Zunub, dosa-dosa. Kalau satu, dambun. Akdam. Apa tadi artinya? Pendirian. Makna harfiahnya telapak kaki. Telapak kaki. Jamak. Kalau satu, kodam. Lain dengan kodam. Beda. Al-kafirin, orang-orang kafir. Kalau satu, kafir. Perempuan, kafirah. Muhsinin, berbuat baik. Kalau satu, muhsin. Perempuan, Sina. Kemudian catatan penting, masam-masam isim mustaq, yaitu isim maf'ul. Saya ulang dari awal ya. Macam-macam isim mustaq, ada isim fa'il. Kata pelaku aktif, orang yang atau orang yang melakukan pekerjaan, polanya bagaimana? Fa'il atau awalanmu sebelum akhir di kasroh. Yang kedua, ada sifah musyabbihah. Apa itu? Isim fa'il tapi dari kata sifat. Polanya banyak macam-macam, tapi yang banyak pola fa'il. Seperti kabir yang besar, jamil yang indah,
Shogir yang kecil. Itu namanya sifah musyabbihah. Yang ketiga, isim fa'il atau sifah musyabbihah kalau dikuatkan maknanya menjadi sangat, menjadi maha, menjadi sering, menjadi suka. Itu namanya apa? Sighah mubalaghah. Terus kalau dilebihkan maknanya menjadi lebih atau paling apa? Isim tafdil. Yaitu dipolakan af'alu kalau laki-laki, fu'la kalau perempuan. Seperti Hasan orang baik. Kalau lebih baik ahsan. Kalau perempuan husna. Kabir besar. Kalau lebih besar akbar. Perempuan kubro. Itu pelajaran yang kemarin sudah dikuasai semua ya. Nah, sekarang pelajaran baru yaitu isim maf'ul. Isim maf'ul apa? Kata pelaku pasif. Pasif berarti artinya orang yang atau yang atau yang gitu ya, atau yang terkena pekerjaan menjadi objek suatu pekerjaan. Namanya isim apa? Maf'ul. Lah isim maf'ul polanya bagaimana? Maf'ul. Jadi namanya isim maf'ul, polanya juga maf'ul. Untuk yang mujarot. Untuk yang mazid, polanya awalanmu sebelum akhir di fathah. Kemarin kalau fa'il, awalanmu sebelum akhir di kasroh. Tapi kalau mu sebelum akhir di fathah, itu maf'ul. Gitu ya. Yang di. Jadi yang pertama, yang mujarot, polanya bagaimana? Maf'ul. Namanya isim maf'ul, polanya juga maf'ul. Berarti saking gampangnya gitu ya. Namanya sama, polanya sama. Gitu ya. Contoh, pola maf'ul. Mansur, orang yang ditolong. Maghfur, orang yang diampuni. Mahfud, orang yang dijaga. Mahmud, orang yang dipuji, terpuji. Marhum, orang yang dirahmati. Pernah dengar pola maf'ul apa? Maqbul, yang diterima. Doanya maqbul. Kalau orang punya kurang haji, mabrur, yang diberi kebajikan. Lawannya apa? Mardud, ditolak. Jadi apa contohnya lagi? Polanya maf'ul, artinya yang apa? Ma'mur. Ma'mur, diramaikan. Ya. Ma'mur. Apa? Apa? Marhum. Ini sudah marhum. Apa ya? Mansur. Oh, sudah semua. Disebutkan yang belum. Yang belum, aduh, marhum sudah, mansur sudah. Apalagi contoh nama orang, misalnya ya apa? Maksum. Itu artinya apa? Dijaga, sama, dilindungi. Mahmud. Apa? Mahmud. Mahmud yang dipuji. Sudah. Sudah tadi. Kalau sudah semua, Ustaz. Ya, makanya jangan sebutkan yang sudah. Oh, yang sudah ya, yang bisa yang sudah. Apa tadi, Mas? Nah, gitu ya. Jadi polanya maf'ul kalau ada nama orang itu berarti artinya orang yang atau awalanmu sebelum akhir di fathah. Itu juga orang yang namanya isim maf'ul. Contoh mukarrom, orang yang dimuliakan. Muharram, yang diharamkan. Munawwar, yang disinari. Mubarak, yang diberkahi. Mukhlas, yang dimurnikan, yang dipilih. Ya. Apalagi contohnya apa? Muhammad, yang dipuji-puji. Apalagi Mukhlas, yang sudah jangan disebut. Yang apa ya? Apa? Sebelum akhirnya di fathah. Mudzakkir yang kalau di kasroh fa'il, orang yang
Muzakkar. Ya. Dilaki-lakikan, gitu ya. Dijeniskan, dikelompokkan jenis laki-laki. Apalagi mu'annas, diperempuankan. Mufrad, ditunggalkan. Gitu ya. Ya, sama itu. Apa lagi? Mu'ajjal tadi ada ya, yang ditentukan batas waktunya. Ditentukan ajalnya. Itu. Ada nama orang Muammar. Muammar. Dipanjangkan umurnya. Beda. Ammar. Apalagi mu'akkad yang dikuatkan. Mu'anas. Nah, gitu ya. Jadi awalanmu sebelum akhir di fathah atau pola maf'ul. Kalau ketemu kata-kata seperti itu, ketahuilah itu namanya isim maf'ul, artinya orang yang di atau orang yang ter. Terus isim maf'ul ada juga yang berpola fa'il, ada juga ya. Jadi pola fa'il ini banyak ya. Pertama kemarin sifah musyabihah ada pola fa'il. Sighah mubalaghah fa'il. Sekarang isim maf'ul ada juga polanya fa'il, gitu ya. Qatil, orang yang terbunuh. Asir, orang yang tertawan. Rajim, yang dirajam. Makanya minas syaitonir rajim, dari setan yang dirajam. Gitu ya. Hamid itu juga diartikan terpuji ya. Al-Hamid yang maha terpuji. Itu polanya fa'il, orang yang di. Termasuk makanya termasuk kata syahid itu kadang khilafiyah. Satu mengatakan apa? Sighah mubalaghah. Satu mengatakan isim maf'ul, gitu ya. Makanya orang yang bersaksi atau yang disaksikan. Itu termasuk ada khilafiyah tentang nama Nabi Isa. Apa namanya? Masih ya. Al-Masih ada pendapat itu sighah mubalaghah, orang yang suka mengusap, sering mengusap. Ada juga mengatakan yang diusap, artinya diurapi. Diurapi itu artinya orang yang dimuliakan. Jadi karena polanya sama, maka nanti ada kata-kata yang para ulama itu khilafiyah. Ya. Satu mengatakan ini sighah balaghah, satu mengatakan ini adalah isim maf'ul karena memang polanya sama. Karim. Oh, enggak bisa ya. Karim. Ini contoh dari fi'il madhi menjadi isim maf'ul. Ini yang mujarot, maka maf'ulnya pola maf'ul. Ini yang mazid, polanya awalanmu sebelum akhir di fathah. Nasoro menolong, ditolong. Mansur. Ghafaro mengampuni, diampuni. Maghfur. Hafidho menjaga, dijaga. Mahfud. Hamidah memuji, dipuji. Mahmud. Rohimah menyayangi, disayangi. Marhum. Fataha membuka, dibuka. Maftuh. Kalau perempuan, maftuha. Makanya Bu Maftuha itu ibu yang dibuka. Oh, suka dibuka apa? Iya. Pak Maftuh, orang yang dibuka. Itu. Kalau mazid, awalanmu sebelum akhir di fathah. Karroma, memuliakan, dimuliakan. Mukarrom. Harroma, mengharamkan, diharamkan. Muharram. Nawwaro, menyinari, disinari. Munawwar. Barokah, memberkahi, diberkahi. Mubarak. Akhlaso, memurnikan, dimurnikan. Mukhlas. Istofa, memilih, dipilih. Mustafa, orang yang dipilih. Awalanmu sebelum akhir di fathah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saking pahamnya, saking jelasnya. Sampai tidak ada pertanyaan. Mustafa itu kan awalan Mu sebelum akhir di fathah. Oh iya sih. Oh iya sih. Nggak mikir. Iya sih. Ya betul memang. Isim maf'ul. Awalanmu sebelum akhir di fathah. Nah, sekarang kita teliti ya. Kita meneliti mulai isim fa'il, sifah musyabihah, sighah balaghah, isim tafdhil sampai isim maf'ul ya. Yang ada isim apa? Ya. Ini 141 ada isim apa? Fa'il. Mana?
kafirin. Kafir, orang-orang kafir. Fa'il, ini isim fa'il. Betul. Ini ada isim apa? Nah, satu Sobir, orang yang sabar. Isim apa? Fa'il. fa'il. Ini Kemudian ada isim apa? turun enggak ya deh? Itu fi'il, bukan isim. Fi'il ya. Ini mencari. Syakirin. Ustaz. Ini 144 ya belum sebut. Jadi Ya. tebak saking cerdasnya ini ya. Gak enak Ustaz. Belum disebut sudah. Jadi ada saya tandurun fi'il Ya katanya. betul. Ini syakirin. Fa'il. Isim fa'il, syakir. Cuma satu ya. Ini ada isim apa? 145 ada maf'ul Ustaz. Mana? Mu'ajjalah. Betul. Mu'ajjal. Yang ditentukan batas waktunya. Awalan mu sebelum akhir di fathah. Ada satu lagi mana? Mana ya? Syakirin. Syakirin, orang yang bersyukur isim apa? Fa'il. Ini ada isim apa? 146. Oh, sifah musabiha. Mana? Kasiron. Mana? Kasir, betul. Kasir yang banyak sifat musabihah. Mana lagi? Sobirin, orang yang sabar isim Fa'il. fa'il. 147 ada isim apa? Fa'il juga. Mana? Kafirin. Mana? Kafirin. Kafirin, kafir isim fa'il, betul. Cuma Terus satu ya. di mana sebentar Terus Ustaz? ini isim apa? 148. Ada Muslimin, orang berbuat baik isim fa'il. Berarti sifat musabiah itu sifat gitu ya Ustaz? Kata sifat. Ya, Kata isim sifat, fa'il tapi dari kata sifat. Fa'il dari kata sifat. Itu dulu, sekarang kita pahami. Kemarin diterangkan hikmah-hikmah ya. Kenapa orang mukmin Allah beri kekalahan pada perang Uhud. Berarti setiap perkara yang menimpa kita, terutama yang buruk-buruk, Allah tidak timpakan begitu saja, tetapi di balik itu mesti ada hikmah ketika orang mau mencari. Nah, kemarin di antara hikmah dikasih kekalahan perang Uhud apa? Kemarin. Hikmah. Itu supaya apa kemarin? Waktu saya kemarin telat. Supaya coba enggak muncul ya. Nah, ini kemarin apa? Supaya Allah mengetahui siapa yang iman, siapa yang tidak. Jadi sebagai ujian keimanan. Jadi siapa lagi? Supaya di antara kalian banyak yang diangkat sebagai syahid, sebagai syuhada. Kalau menang terus, nah, maka tidak ada yang mati syahid. Ini Allah kasih hikmah yang lain lagi. Ya, apa hikmahnya Allah kasih kekalahan orang ini pada Uhud adalah agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman. Ya, maksudnya membersihkan apa? Orang mukmin itu kalau mendapatkan musibah-musibah dari Allah, maka dia bersih dari dosa-dosa. Paham ya? Jadi gitu. Jadi seperti kalau orang kena musibah itu seperti orang dimandikan oleh Allah. Seperti orang tua lihat anaknya mandi tidak bisa, ya, tidak bersih-bersih, ada kotoran-kotoran, tidak bisa membersihkan. Maka orang tua langsung mandikan, langsung diguyur air, gitu ya, langsung bersih. Itu adalah musibah, paham ya? Jadi ada orang kita itu kan berusaha membersihkan diri kita, apa? Sholat, gitu ya, apalagi istighfar, apalagi amal-amal soleh itu maksudnya membersihkan diri kita, tetapi tidak bersih-bersih karena kita melakukannya kadang kurang ikhlas. Sholat tidak bisa khusyuk, gitu ya. Makanya Allah bersihkan dengan bentuk musibah supaya bersih. Makanya musibah itu hakikatnya nikmat, gitu ya. Kenapa? Karena itulah proses. Kenapa Allah bersihkan kita di dunia? Karena Allah tidak masukkan kita ke dalam surga, gitu ya. Karena di surga itu tempatnya orang-orang yang bersih. Karena kalau dia mati dalam kondisi belum bersih, tidak bisa masuk surga. Harus dibersihkan dulu di neraka. Jadi ya, itu daripada dibersihkan di neraka, Allah bersihkan di dunia. Makanya tanda orang dicintai itu apa? Allah kasih musibah supaya apa? Supaya dia mati sudah dalam keadaan bersih sehingga tidak perlu dibersihkan di neraka, tapi langsung dimasukkan ke dalam surga. Makanya musibah itu zahirnya musibah,
tapi batinnya adalah nikmah. Ya, zahiruhu musibah, batinuhun nikmah. Maka kalau dapat musibah, zahirnya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, alhamdulillah. Gitu ya. Itu malah nikmat musibah itu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang iri. Gitu ya. Dijamin tidak ada yang iri. Jarang kan orang iri ya. Ya, enak tetangga saya. Betul. Kemarin kemalingan. Sekarang anaknya opname. Gitu ya. Itu saya kok tidak pernah dapat gitu ya. Jarang yang iri gitu. Jadi tidak ada yang iri. Kalau nikmat yang lain banyak yang paham ya, nikmat akhirat. Jadi musibah itu memang musibah dunia, tapi nikmat akhirat, maka syukurilah. Gitu ya. Terus yang pertama apa? Akan Allah bersihkan. Yang kedua, apalagi hikmahnya? Allah kasih musibah kepada kalian, kamu dibuat kalah oleh Allah pada perang Uhud adalah agar Allah memusnahkan orang-orang kafir. Loh gimana? Dikasih kekalahan kok untuk memusnahkan orang kafir. Gimana? Gimana maksudnya? Kalau diberi kemenangan itu memusnahkan orang kafir, itu pantas. Diberi kekalahan supaya Allah bisa memusnahkan orang-orang kafir. Maksudnya apa? Karena dengan kekalahan itu kalian akan mendapatkan pelajaran. Ya, maka dengan pelajaran itu kalian akan selalu menang menghadapi mereka. Sehingga bisa memusnahkan orang kafir. Paham ya? Itu. Jadi Allah ngasih musibah kepada orang mukmin itu maksudnya supaya mereka mendapatkan pelajaran, supaya mereka lebih dewasa di dalam langkah-langkah ke depan berikutnya, supaya lebih pinter, gitu ya, itu lebih pinter. Karena di dalam musibah itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil untuk melangkah yang lebih baik, gitu ya. Maka Allah ngasih pelajaran. Makanya orang itu kalau hendak didewasakan oleh Allah, calon orang-orang besar, mesti Allah. Jadi Allah sendiri yang melakukan pendewasaan, gitu ya. Bagaimana kok Allah kasih musibah terus supaya didewasakan oleh Allah karena dia calon orang besar, gitu ya. Makanya orang yang paling dewasa itu siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling dewasa. Nah, bagaimana beliau bisa menjadi orang yang paling dewasa seperti itu? Karena musibahnya beliau itu sejak masih balita, gitu ya. Gitu ya, sejak di perut itu bahkan sejak di perut sudah ditinggal oleh ayahnya. 6 bulan ditinggal bapaknya. 6 bulan betul ya? 6 bulan betul ya? Di kandungan 6 bulan ditinggal ayahnya, 6 tahun ditinggal ibunya, 8 tahun tinggal ayahnya. Itu pokoknya musibah terus gitu ya. Makanya senanglah kita kalau sering mendapatkan musibah. Berarti Allah hendak mendewasakan kita. Lah kenapa kok kita? Berarti insya Allah kita akan jadikan orang besar gitu ya. Makanya perlu didewasakan oleh Allah. Itu. Jadi Allah hendak ngasih pelajaran padamu apa kunci-kunci kemenangan menghadapi orang kafir sehingga setelah itu kamu tidak bisa kalah, tidak pernah kalah, sehingga kamu bisa memusnahkan orang-orang. Maka ada pelajaran sangat mahal bagi orang mukmin di dalam menghadapi orang kafir. Setelah 2 pelajaran itu mereka tidak pernah kalah perang. Apa? Yang pertama pada perang Uhud ini ya, itu ketika mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, wahai 50 ahli panah, kamu tetap di situ. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan tempat itu sebelum ada instruksi dari Panglima, gitu ya. Ternyata yang dia siap-siap dengan panahnya di atas bukit, yang bawah perang. Ternyata yang perang itu sudah menang. Kata yang di atas ini loh, untuk apa kita di sini, perang sudah selesai, gitu ya. Mereka sudah rebutan rampasan perang. Padahal tadi pesannya belum ada instruksi, jangan tinggalkan. Artinya mereka tidak disiplin, tidak taat kepada Nabi, turun semua, terus Khalid bin Walid mutar bukit, diserang dari belakang, mereka tidak jadi menang. Jadi yang pertama harus taat kepada apa yang disyariatkan Nabi. Selama perangmu itu syar'i, nanti akan ditolong oleh Allah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, pada perang Hunain, ketika jumlahnya orang Muslim itu banyak, sekitar 12.000. Kemudian dicegat oleh orang kafir cuma 4.000. Orang mukmin sombong, merasa hebat, merasa benar dengan jumlahnya yang banyak. Itu pun hampir mereka mengalami kekalahan. Tapi akhirnya tobatlah. Itu 2 pengalaman yang besar. Gitu ya. Pelajaran setelah itu tidak pernah. Gitu. Bahkan ada perangnya pasukan Tariq bin Ziyad itu ketika masuk Cordoba, ya Spanyol itu cuma 500. Musuhnya ribuan. Itu bisa menang. Gitu ya.
Karena dua kunci, ternyata mereka yakin menang kalah itu bukan karena banyaknya pasukan, bukan karena bagusnya strategi, bukan karena canggihnya senjata, tetapi karena pertolongan Allah. Ya, supaya dapat pertolongan Allah, ya syariatnya dipenuhi, terus apa? Bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada banyaknya pasukan atau lengkapnya senjata, dan itu mereka dapat kunci kemenangan dari dua. Ya, itu makanya orang mukmin itu gimana? Dikasih musibah-musibah oleh Allah, sebetulnya Allah hendak memberi pelajaran supaya tambah pinter. Ya, makanya tidak boleh kita itu mengatasi masalah dengan amalan. Ya, banyak orang itu ada yang mau jalan pintas, tidak. Misalnya buka toko, tokonya sepi, tidak ada yang beli, terus datang ke seorang kiai. Amalannya apa? Bacanya itu kan, andaikan dia amalannya apa tuh jadi rame, tapi inti permasalahan tadi kan belum terpecahkan, kan ya? Kenapa sepi itu loh? Ya, maka nanti akan muncul masalah yang lebih, ya mestinya dicari apa? Mungkin apa melayani kurang ramah, mungkin tempatnya kurang strategis, mungkin kemahalan, kan gitu ya, harus dicari. Jadi gitu. Jadi masalah-masalah itu cari solusinya bukan dengan pendekatan amalan. Kalau amalan bukan untuk kepentingan dunia, tapi semua untuk kepentingan. Terus berikutnya, dan musibah-musibah itu seperti itu memang akan senantiasa Allah berikan kepada orang mukmin sebagai apa? Sebagai syarat bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Paham ya? Itu. Makanya hai orang mukmin, apa kamu mengira dengan mengaku iman begitu, dengan sholat begitu, terus kamu langsung masuk surga? Orang mukmin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal Allah belum tahu siapa orang yang berjihad di antara kalian, dan Allah tahu orang-orang yang paham ya. Gitu. Makanya orang mukmin itu jangan pernah yakin bahwa dia akan masuk surga dengan keimanannya, dengan keislamannya, tapi dengan apa? Dengan apa? Dengan ketaatannya, apa? Dengan kesabaran. Itu kesabarannya. Berarti makanya rumus surga itu apa? Iman ditambah ujian ditambah sabar, gitu ya, sama dengan surga. Itu makanya orang mukmin itu tidak alergi kepada ujian. Kenapa? Itu sudah proses untuk mendapatkan surga harus ada ujian. Gitu. Jadi orang mukmin itu kalau dapat ujian merasa bahwa ini adalah pintu surga yang sedang dibuka oleh Allah. Paham ya? Gitu. Jadi kalau para istri gitu ya, para istri tiba-tiba suaminya nikah lagi, wah ini loh pintu surga yang sedang dibuka. Tinggal sabar apa? Gitu ya, jadi gitu. Jadi harus ada itu prosesnya. Kalau tidak ada itu, kalau iman tidak ada ujian, gimana? Setelah iman, suaminya baik ya, menantunya baik, temannya baik, tetangganya baik semua, gitu ya. Badan juga sehat-sehat, karirnya juga bagus-bagus, rezekinya lancar-lancar, tidak pernah sakit, berarti kan tidak ada ujian, ya. Lalu apa yang disabari? Tidak ada yang sabar. Berarti tidak ada sabar. Makanya kalau tidak ada itu, jangan-jangan dia itu oleh Allah, jangan-jangan loh ya, bukan tercatat sebagai peserta ujian. Makanya tidak dikasih soal. Tidak ada soalnya, tidak dikasih. Jangan-jangan di ujian tidak tercatat sebagai peserta ujian. Makanya soalnya tidak dikasih. Kalau tidak dikasih soal, tidak pernah ujian, tidak pernah lulus. Kan tidak pernah lulus, maka dia tidak pernah akan mendapatkan penghargaan. Gitu ya. Makanya orang itu kalau tidak dapat ujian, tambah. Jangan-jangan saya bukan termasuk ahli surga. Bukankah proses surga itu harus ujian? Loh, saya kok tidak pernah dapat ujian. Gitu. Akhirnya tak. Gitu ya. Tapi ya jangan, mungkin ada tapi saking sabarnya sampai tidak terasa. Kalau ada ujian aja. Tapi maksudnya jangan terlalu GR sampai ya Allah ujilah aku. Nanti dikasih tambah tidak kuat. Gitu ya. Boleh, boleh tanya Ustaz Monggo. sedikit. Tadi itu yang ayat 142 itu kan ada walama ya'lamillahu.
itu kan diterjemahkan padahal atau sedangkan Allah belum mengetahui. Kok perkataannya kok belum mengetahui? Allah kan maha tahu, Ustaz. Ya, ya betul. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, untung ditanyakan. Tadi mau saya sampaikan lupa. Loh, Allah kok belum mengetahui? Allah kan maha tahu. Tapi secara lafaz, secara lafziah memang terjemahnya seperti itu, gitu ya. Jadi, makanya tadi terjemahan harfiah. Jadi makanya para mufasir itu menerangkan bagaimana maksudnya Allah belum mengetahui. Ya, salah satu pendapat mengatakan padahal Allah belum mengetahui itu adalah Allah belum menampakkan pengetahuannya. Paham ya? Itu. Allah belum menampakkan pengetahuannya. Sebenarnya tanpa makanya kan ada orang yang bilang begini, orang itu diberi ujian supaya ketahuan apa namanya tingkat keimanannya. Itu memang orang beriman apa bukan? Itu dengan ujian nanti ketahuan kadar keimanan seseorang. Loh, memang Allah tidak tahu kalau tanpa diuji terlebih dahulu. Kan Allah tahu segala isi hati manusia, kan ya? Kenapa perlu dipakai diuji segala? Tanpa diuji pun apa yang ada di hati hambanya Allah tahu, kan gitu ya. Makanya yang dimaksud belum mengetahui itu adalah Allah belum menampakkan pengetahuannya. Maksudnya menampakkan pengetahuannya bagi orang itu sendiri atau bagi orang lain. Paham ya? Itu. Bagi orang lain mungkin orang menganggap orang itu apa gitu ya, istiqomah atau apa. Ya memang lancar-lancar. Begitu kena ujian ketahuan. Ternyata dia itu orang jenis seperti apa. Paham ya? Itu. Atau pada diri sendiri. Kadang orang itu GR. Ya, GR. Merasa istiqomah, merasa taat, merasa mukmin dengan ibadah yang dia lakukan. Kenapa? Ya memang karena lancar-lancar. Begitu ada hambatan, ya ada tantangan, ada ujian, masihkah dia melakukan ketaatan yang kemarin mereka lakukan? Paham ya? Jadi gitu ya. Contoh suami nikah lagi tadi ya, dia taat, hormat ke suami bertahun-tahun. Dia merasa menjadi istri yang solihah, gitu ya, super solihah. Gitu. Terus begitu nikah, suaminya nikah lagi, langsung minta cerai, langsung ketahuan. Ketahuan ternyata kemarin itu dia melakukannya bukan karena, paham ya? Jadi gitu. Jadi yang dimaksud Allah belum tahu, Allah belum menampakkan pengetahuannya. Terus, hei orang mukmin, sungguh kalian mengharapkan kematian itu sebelum kalian menjumpainya. Itu loh, kalian telah melihatnya, kalian telah memandang. Ini maksudnya ketika orang mukmin menang pada perang Badar. Itu kan perang yang sangat besar, sangat heroik, tidak? Sehingga sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar itu punya kedudukan khusus di antara sahabat-sahabat yang lain, tidak? Malah ada ayat dijamin mereka semua itu calon-calon penghuni surga. Maka sahabat-sahabat itu berdoa kepada Allah, terutama sahabat yang tidak terlibat dalam perang Badar. Ya Allah, pertemukanlah kami pada perang yang besar lagi, ini ya. Pertemuan kami pada perang yang besar biar kami terlibat di dalamnya, biar kami mendapatkan pahala yang besar. Jadi mereka tuh minta dipertemukan oleh Allah dengan peperangan yang besar. Nah, terus betul-betul datanglah orang-orang kafir, pasukan kafir pada perang Uhud, gitu ya. Ternyata mereka tambah, ada yang takut, ada yang tidak semangat, ada yang sembunyi. Maka mereka dibilangi, loh, kenapa kamu seperti itu? Sungguh sebelumnya kamu sudah mengharapkan kematian itu sebelum kalian menjumpainya. Itu loh pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka, panah-panah mereka sudah kamu lihat, kamu saksikan. Apalagi yang kalian tunggu. Paham ya? Majulah. Ini yang kalian tunggu. Berarti pelajarannya apa? Pelajarannya orang mukmin sejati itu jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan ibadah yang bisa dia lakukan. Gitu ya. Belum tentu kesempatan itu datang 2 kali. Mumpung punya orang tua, gitu ya, dibagi, disodakoi, didekati, ditemani, terusin ya, gitu. Nanti kalau sudah meninggal, tinggal ini, gitu ya, tinggal apa? Menyesal. Kenapa dulu saya masih punya orang tua, saya tidak bakti, gitu ya. Mumpung punya suami, dihormati, ditaati, ya. Gitu. Nanti kalau suaminya meninggal, berbakti sama siapa? Enggak. Jadi gitu. Mumpung. Jadi ibu-ibu berbakti ke suami itu diantaranya
haji mumpung ya, mumpung punya suami. Soalnya ada istri dulu kan ya, istri itu solihah itu nunggu suaminya meninggal, dia sudah telat ya. Jadi itu yang jadi suaminya itu enggak ditaati dulu ketika hidup, karena dia itu tipe perempuan yang temperamental ya, itu diceriwisi, diomeli, di apa, mungkin suaminya itu ngenas terus mati gitu ya. Begitu suaminya mati, ketika meninggal itu terbayang baik-baiknya suami gitu ya. Disesali kenapa dulu saya itu, jadi disesali. Jadi habis makan tuh ingat suami, didoakan suaminya gitu ya. Terus apalagi lagi itu kan ingat terus didoakan, itu kan solihah. Tapi solihahnya itu nunggu suaminya meninggal. Itu ketika suaminya hidup diomeli lah itu. Makanya kita ketika orang mukmin itu gimana? Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan ibadah yang bisa dia lakukan. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya, termasuk kita belajar Quran seperti ini gitu ya. Belum tentu ya Allah masih kasih kesempatan dalam kesempatan yang lain. Kalau istri mungkin diajak pindah suami kemana tugas gitu ya. Atau mungkin apa? Mungkin sakit, mungkin itu kesempatan belum tentu ada datang dua kali. Makanya kapan-kapan ada kesempatan, itu Allah yang kasih, jangan sia-sia. Terus, apalagi? Kemudian pada perang Uhud itu kan kalah orang mukmin. Terus ada kabar yang berhembus dari orang-orang kafir bahwa Rasulullah meninggal. Rasulullah wafat. Gitu ya. Terus sudah kalah. Kemudian mereka dapat kabar seperti itu tambah lemes. Ya, tambah lemes, tambah tidak semangat. Sehingga ada yang mengatakan apalagi yang kita perjuangkan. Jadi ya, tidak ada gunanya kita memperjuangkan Islam. Terus ada lagi, mari kita kembali kepada agama nenek moyang kita. Gitu ya. Ada lagi yang mengatakan, ayo kita berlindung kepada Abu Sofyan. Jadi gitu macam-macam suara-suara seperti itu ketika ada kabar bahwa Nabi itu meninggal. Maka supaya andaikan kapan-kapan kabar itu datang lagi, orang mukmin tidak terpengaruh ya dengan tidak bersikap seperti itu, maka Allah terangkan, hei orang mukmin, tidaklah Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul. Beliau itu ya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul, sama seperti rasul-rasul sebelumnya yang meninggal dunia. Jadi beliau juga akan meninggal. Maka apakah ketika beliau wafat atau beliau terbunuh, lalu kalian berbalik atas tumit-tumit kalian? Apa ketika beliau wafat terus kalian balik kepada perilaku yang dulu? Jadi berbalik atas tumit itu maksudnya apa? Kembali kepada kekafiran, kembali kepada kemusyrikan, gitu ya. Jadi imanmu itu bukan karena menangkap kebenaran, tapi karena mengikuti beliau. Kamu sandarkan kepada beliau. Padahal beliau juga seorang manusia yang bisa mati. Apakah kalau beliau meninggal, kamu kembali kafir, kembali musyrik? Maka siapa kembali kepada kedua tumitnya, balik kafir lagi, balik musyrik lagi, maka sikapnya itu tidak memundurkan Allah sedikit pun, tetapi memundurkan dia sendiri. Jadi Nabi menyampaikan ajaran itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kalian sendiri. Ketika Nabi wafat, kamu musyrik, ya itu merugikan kamu sendiri, tidak merugikan Allah, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Pengertian syukur ini apa? Kok tiba-tiba syukur? Pengertian syukurnya apa? Yaitu gini, ketika kita menerima kebenaran, kita ikuti kebenaran itu apa adanya, tidak terpengaruh dengan kondisi apapun yang terjadi, itu namanya bersyukur. Paham ya? Gitu. Makanya kalau kita itu ada kebenaran, kita objektif menerima kebenaran, kan kita menyatakan diukur dengan akal kita, ya. Akal kita, hati kita ini benar, ya sudah. Seberat apapun pokoknya benar, ya saya terima apa adanya. Itu namanya mensyukuri nikmat akal, gitu ya. Yaitu orang yang bersyukur seperti itu akan dibalas oleh Allah. Walaupun nabinya meninggal, walaupun apa, tapi ini kebenaran, gitu ya. Tidak terbantahkan, ya sudah, saya pegang selama-lamanya. Itu loh namanya mensyukuri nikmat akal. Ya orang begitu akan mendapatkan balasan dari Allah. Paham ya? Terus, andaikan beliau wafat pun, andaikan beliau meninggal, bagaimana? Tidak ada bagi diri seseorang bahwa dia akan mati kecuali dengan seizin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan batas waktunya. Andaikan kapan-kapan beliau meninggal, ya memang sudah ditentukan batas waktunya. Tidak perlu disesali, diratapi. Karena memang ajalnya sudah datang. Ya. Nah, terus kenapa Allah membuat hidup mati?
kok enggak membuat hidup saja atau mati saja. Jadi ciptakan langsung di akhirat gitu ya. Atau dunia saja. Kenapa? Ternyata Allah sengaja membuat hidup mati itu sebagai ujian bagi manusia. Dia berbuat ini loh untuk kepentingan dunianya. Apakah untuk kepentingan kehidupannya setelah mati? Itu ya, ternyata itu. Siapa mengharapkan pahala dunia, kami beri padanya darinya, dari dunia. Akhiratnya tidak dapat apa-apa. Tapi siapa mengharapkan pahala akhirat, gimana? Siapa mengharapkan pahala dunia, kami berikan darinya. Tapi siapa mengharapkan, kami berikan darinya. Kami akan balas orang-orang yang gitu. Jadi ternyata Allah membuat hidup mati untuk apa? Sebagai ujian. Kita beramal ini loh, aktivitas kita ini untuk kepentingan dunia, apa untuk kepentingan. Berarti orang yang lulus ujian siapa? Orang yang lulus ujian dengan adanya kehidupan dan kematian, yaitu orang yang mengorientasikan semua perbuatannya 100% untuk kepentingan akhir. Dunia itu tanpa diniati dapat sendiri. Ya, jadi misalnya risiko profesi, ya, misalnya orang itu kan biasanya ibu-ibu yang jadi dosen, ya. Jadi dosen niatnya apa? Untuk mencerdaskan umat, gitu ya. Untuk menyebarkan ilmu, untuk memberi kemanfaatan kepada sesama manusia, memberi manfaat karena Allah. Itu kan akhirat. Tapi risiko profesinya kan dapat sendiri tanpa dia harapkan, jadi ya hasilnya itu ya dapat sendiri. Nanti mungkin kalau bagus malah dapat apa? Itu tanpa diharapkan pun ya. Jadi dunia itu sudah ada sunatullah, tanpa diharapkan dapat, tanpa diinginkan dapat. Yang penting itu akhiratnya itu. Kalau akhirat itu tergantung niat. Kalau diniati ya dapat, kalau tidak diniati tidak dapat. Kalau dunia tanpa diniati pun akan dapat. Maka untuk apa kita amal untuk dunia? Paham ya? Makanya 100% amal kita itu untuk akhirat. Karena hidup itu diciptakan untuk kepentingan akhirat. Kita ditaruh dunia oleh Allah ini supaya apa? Supaya cari modal yang banyak, supaya cukup untuk beli surga. Yaitu tujuan kita hidup di dunia. Bukan untuk dunia. Terus berikutnya, sebentar. Lah kalau pengertian syukur yang tadi itu tadi. Kalau pengertian syukur yang ini apa? Allah akan balas orang yang bersyukur. Apa? Mensyukuri hidup, gitu ya. Jadi orang yang mensyukuri hidup apa? Orang yang menggunakan semua hidupnya ini untuk kepentingan alhamdulillah mumpung bisa hidup, bisa beramal soleh, bisa berbuat baik, sudah saya lakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan akhirat. Itu loh orang yang mensyukuri kehidupan, itu yang akan mendapatkan balasan dari Allah. Gitu. Makanya kalau dia perang, misalnya perang itu niatnya akhirat, gimana? Ya sudah, Allah suruh perang ya perang, berangkat ya berangkat, mati ya sudah urusan Allah gitu ya. Jadi dia pikirkan kewajibannya, masalah nasibnya urusan Allah. Jangan sampai orang itu perang cuma ingin cari menang. Itu dari dunia, ingin cari rampasan perang, cari kebanggaan itu dunia. Maka tirulah orang-orang zaman dulu ya, berapa banyak seorang nabi berperang bersamanya, para pengikut setia yang banyak. Mereka tidak lemas karena apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Mereka tidak menyerah, mereka tidak lemah. Itu Allah cinta orang-orang yang sabar. Itu. Maka di antara buah kalau kita amal-amal untuk akhirat itu buahnya apa? Buah di dunia apa? Kita akan bisa sabar, gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita dunia-dunia enggak akan sabar. Gitu ya. Ya misalnya ibu-ibu contoh ya, berbakti ke suami, niatnya apa? Pahala akhirat. Apapun sikap suami tidak masalah, yang penting saya dapat pahala. Kalau suaminya tambah tidak terima kasih, pahalanya tambah besar, gitu ya. Tapi kalau dia berbuat baik supaya dibaiki suami, kalau suaminya sikapnya tidak baik ya malas. Terus malas, suami tidak tahu diri, dibaiki ya tetap aja begitu, percuma saya baik sama suami. Ya. Sudah kalau begitu saya apa ya kan gitu, jadi tidak sabar. Jadi orang kalau orientasinya akhirat, buah dunianya dia akan bisa sabar. Karena yang dicari itu bukan dunia. Malah kalau dikasih balasan dunia, dia bilang apa? Ya Allah, bukan ini yang saya cari. Ya, yang saya cari adalah pahala. Makanya kalau istri berbakti ke suami, kok suaminya jadi baik gitu ya. Terus tidak minta dibelikan apa-apa gitu.
belanjanya ditambah. Dia bilang sama Allah, ya Allah saya tidak minta ini, ya saya minta pahala. Nah, itu kenapa? Ya terima kasih. Tapi baiknya suami itu resiko profesi tadi, tidak resiko profesi sebagai seorang istri. Kalau berbakti kepada suami untuk kepentingan akhirat, resikonya apa? Akan dibaiki oleh suami tanpa diharapkan pun. Andai kan tidak, berarti Allah mau ngasih pahala yang lebih besar. Jadi buahnya nanti akan dapat sabar. Berarti orang yang nggak sabar-sabar itu karena salah orientasi. Berarti dunia untuk dunia, bukan dunia untuk akhirat. Lah tanda orang sabar itu apa? Orang dulu itu sabar. Mereka tidak lemah, tidak menyerah, tidak lemas gitu ya. Ketika dapat cobaan yang besar, menghadapi musuh yang besar, tidak ada ucapan mereka kecuali mereka mengatakan apa? Wahai Tuhan kami, ampuni kami dosa-dosa kami. Dan ampuni sikap berlebih-lebihan kami dalam urusan kami, teguhkanlah pendirian kami, tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Itu orang-orang yang sabar kalau mendapatkan ujian-ujian yang berat-berat di dunia, doa pertamanya minta apa? Minta ampun. Langsung ingat dosa. Jadi tidak, memang Allah tidak timpakan satupun keburukan kepada hamba kecuali karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi introspeksi, minta ampun. Yang kedua, minta apa? Minta keteguhan hati. Gitu ya. Maksudnya apa? Ya Allah, ini saya terima. Engkau kasih musibah seperti ini. Ini karena dosa-dosa yang dulu pernah saya atau sering saya lakukan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan aku terima musibah ini seberat apapun. Yang penting berilah keteguhan hati kepada kami. Gitu ya. Jadi yang penting itu sebetulnya bukan besar kecilnya musibah, tetapi keteguhan yang ada di dalam hati. Musibahnya besar, tapi kalau teguh, tidak bisa. Gitu ya. Senyum-senyum saja. Musibahnya kecil, kalau tidak teguh, bisa stres, bisa gila, bisa bunuh diri, gitu ya. Terus baru terakhir minta tolong. Jadi minta tolongnya nomor 3, baru minta tolong. Kalau orang sakit, pertama minta apa? Minta ampun, ya minta ampun yang sungguh-sungguh. Yang kedua, minta dikasih keteguhan hati, ya tidak belok hatinya gara-gara musibah itu. Yang ketiga, baru minta sembuh. Minta sembuh, minta tolong. Gitu ya. Terus lah orang yang ketika menghadapi musuh disikapi dengan sabar dan berdoa seperti itu, niatnya akhirat bukan dunia, maka Allah berikan pahala mereka, benar ya, pahala dunia dan sebaik-baik pahala akhirat. Jadi orang ngejar akhirat bukan cuma dapat akhirat, tapi dapat dunia juga akhirat. Allah cinta orang yang berbuat. Jadi kalau orang itu orientasi akhirat saja, dia termasuk muhsin. Berbuat baik. Berbuat baik apa? Mengupayakan sesuatu yang tidak kelihatan. Kan gitu ya? Kan tidak kelihatan, tapi dia yakin, dia percaya. Sampai semua hidupnya dikorbankan untuk itu. Saking yakinnya dengan berita dari Allah. Gitu loh. Makanya antak budallah ka'annaka tarahu. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak melihat, merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya muhsin. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah bagaimana? Dunia itu milik Allah. Dalam genggaman Allah, maka semua yang dia inginkan akan dimudahkan oleh Allah. Makanya banyak ayat yang lain yang menguatkan gimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa diberi jalan keluar pada setiap kesulitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Terus apa lagi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan semua urusannya jadi mudah. Begitu ya. Itu dunianya, tapi tidak diniati, niatnya akhirat saja, pahala, ampunan Allah, apalagi ridho, gitu ya. Tapi itunya dapat sendiri, gitu ya, tanpa diingini. Ya, maka dunia itu bagi kita apa? Bagi orang mukmin, biarlah saya mendapatkan dunia, tetapi dunia yang saya dapatkan itu sebagai resiko pencarian akhirat saya. Makanya orang cari akhirat itu resikonya dapat apa? Dapat dunia. Tidak usah dunia.
Orang nggak mau begitu itu kan begini. Apa akhirat saja, dunianya gimana? Siapa dikira kejar akhirat nggak dapat dunia? Paham ya? Jadi itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebentar tadi lupa. Kalau dipermanenkan jam 12 itu gimana? Lebih senang apa lebih tidak senang? Sesungguhnya Kalau memang bersedia, nanti saya tawarkan di sana dioper, gitu ya. Kalau di sana siap dioper, berarti di sini jam 12, yang di sana jam, gitu ya. Bagaimana Ibu, Bapak Ibu? Itu silakan dipikirkan dan dimusyawarahkan ya. Nanti saya tawarkan pada kelompok yang jam 1. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.